Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Amin, haleluya. Berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSI Peniel Surabaya. Hari ini tanggal 20 Oktober 2021, hari Rabu. Dan dalam pembacaan Gemar hari ini, saya diberkati di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ke-10. Tapi saya akan membacakan ayat pertama sampai yang ke-5. Perhatikan dengan baik. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Garis bawahi, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Haleluya. Renungan pagi hari ini saya beri tema berkat-berkat Allah melalui kesetiaan kita melakukan segala perintah Tuhan. Berkat-berkat yang Allah sediakan kepada pribadi-pribadi yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama, diawali segenap perintah yang kusampaikan kepada pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Ini penekanan penting. Ini kunci untuk kita mengalami kebaikan Tuhan, untuk kita mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Tidak ada syarat lain, tidak ada kunci yang lain yang harus kita lakukan, harus kita miliki. Yaitu apa? Harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Garis bawahi, penting melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi pribadi-pribadi yang mau berkomitmen melakukan perintah Tuhan dengan setia. Yang pertama, dijelaskan ayat yang pertama, frase selanjutnya, supaya kamu hidup, bertambah banyak, dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi berkat kehidupan, bertambah banyak, dan berkat teritorial, menduduki negeri yang Tuhan janjikan. Ini berhubungan erat dengan kesetiaan bangsa Israel melakukan segenap perintah Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya setia
melakukan perintah-perintah Tuhan. Yakini Bapak Ibu Saudara akan mengalami hidup, haleluya, mengalami hidup yang penuh berkat. Bertambah banyak keturunan kita diberkati dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Berkat teritorial. Di mana Bapak Ibu Saudara ada, di mana Bapak Ibu Saudara hadir berdiri, menginjakkan kakimu di bumi, itu janji berkat Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudara berbisnis, berusaha, di mana Bapak Ibu Saudara bekerja, di mana Bapak Ibu Saudara studi. Ketika engkau setia melakukan perintah Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Dalam keluarga rumah tangga diberkati. Dalam usaha bisnis diberkati. Dalam studi masa depan diberkati. Asalkan dengar baik. Lakukan perintah Tuhan dengan setia. Yang kedua, ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan setia, dengan segenap hati, bukan hanya kita mengalami berkat secara jasmani, berkat kehidupan, dijelaskan lebih lanjut juga di dalam ayat-ayat berikutnya. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak, ya kan? Dan kita akan mengalami segala berkat yang Tuhan janjikan. Tapi lebih daripada itu, yang kedua, kita mengalami berkat secara jiwa. Yaitu apa? Karakter kehidupan kita. Ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, ternyata ada maksud Tuhan. Ayat yang kedua dinyatakan, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ternyata ketika kita terus belajar melakukan perintah Tuhan dengan setia, ternyata Tuhan sedang melatih dan membentuk faktor jiwa kita, faktor karakter kita. Ya, untuk menjadi apa? Menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Oh, karakter ini sangat penting. Ketika kita diberkati secara jasmani, tapi kalau tidak memiliki karakter yang bagus, bahkan karakter seperti Kristus, keberhasilan secara jasmani tidak akan bernilai. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan berkat secara jasmani, tapi juga Tuhan menghendaki kita mengalami berkat secara jiwa. Karakter kita diproses, dibentuk Tuhan melalui ketaatan, kesetiaan kita melakukan perintah Tuhan. Kita dibentuk supaya memiliki kerendahan hati, tidak sombong, kemudian tulus, murni hati, pure, dan nilai-nilai karakter yang seperti itu yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Ayat yang kedua jelas dikatakan bahwa Tuhan ingin membentuk karakter kita, jiwa kita, untuk semakin matang seperti karakter Kristus, rendah hati. Ya kan, Matius 11:28 dinyatakan, belajarlah kepadaku sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Itu nilai yang sangat luar biasa. Itu kekayaan yang sangat luar biasa, yaitu kematangan karakter. Rendah hati, tidak sombong, murni, pure, berintegritas. Itu nilai-nilai yang Tuhan harapkan
hadir di dalam kehidupan kita ketika kita terus belajar melakukan berkat Tuhan dengan setia. Yang ketiga, berkat secara rohani. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Perhatikan, untuk membuat engkau mengerti, untuk membuat engkau paham, untuk membuat engkau tahu, untuk membuat engkau mengenal apa yang dimaksud Tuhan di dalam proses pembelajaran, dalam proses Tuhan mengajar, membentuk kita, mendidik kita dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagaimana dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Itu adalah satu perjalanan yang memang diizinkan dan dikehendaki Tuhan untuk membentuk, memproses kehidupan bangsa Israel supaya mengalami berkat secara jasmani, supaya mengalami berkat secara jiwani, dan supaya mengalami berkat secara rohani. Dan berkat yang ketiga ini luar biasa. Dicatat supaya kita mengerti insaf bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ibu saudara, sehingga akhirnya setelah kita mengalami pencapaian dalam proses pembelajaran hidup ini, tetap setia melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya kita diberkati jasmani, dicukupkan Tuhan dan mengalami janji-janji Tuhan. Bukan saja kita mengalami berkat secara jiwa, karakter kita dibentuk, diproses Tuhan menjadi karakter yang rendah hati, karakter yang pure, murni, berintegritas. Dan Tuhan mengetahui apa yang menjadi isi hati kita. Dan yang ketiga, kita mengalami berkat secara rohani. Kita semakin menyadari bahwa kebutuhan utama kehidupan kita bukan masalah makan minum, tetapi kebutuhan kita masalah aspek rohani, yaitu berkat firman Tuhan. Harus kita pahami, harus sungguh-sungguh kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang intinya bahwa melalui proses kesetiaan kita melakukan perintah-perintah Tuhan segenap dan semua perintah Tuhan, tujuannya, puncaknya agar kita mencapai pencapaian rohani yang luar biasa. Insaf, mengerti, mengenal, memahami menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan mendidik, mengajar kita seperti seorang ayah mengajar anaknya. Itu pencapaian rohani yang luar biasa. Firman Tuhan menjadi yang utama, yang paling mendasar, yang paling mendalam, menjadi kebutuhan kita. Dan kita punya kebergantungan mutlak kepada firman. Oleh sebab itu, berdasarkan inilah program Gemar kita canangkan supaya kita sama-sama punya kesadaran kebutuhan utama kehidupan kita yang paling dalam adalah kebutuhan akan firman Tuhan, makanan rohani. Oleh sebab itu mari terus bergemar, semangat membaca Alkitab, dan itu menjadi kebutuhan yang paling penting, paling utama di dalam hidup ini. Ketika kita memenuhi kebutuhan yang paling mendalam, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani kita akan semakin matang, rendah hati, berintegritas, tidak sombong, murni, pure. Wah, luar biasa, memiliki karakter seperti Kristus. Dan aspek yang paling luar, berkat jasmani, Tuhan akan berikan hidup, dijamin hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, diberikan berkat keturunan, diberikan berkat teritorial, tanah yang Tuhan janjikan.
itu tergenapi. Biar renungan pagi hari ini memberkati kehidupan kita, semakin semangat, bergema, dan setia melakukan firman Tuhan karena ada janji berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas, kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan, mengerti menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk supaya kami melakukan kebenaran perintah-perintah Tuhan dengan setia, dengan tekun. Maka itu akan mendatangkan berkat secara jasmani dalam hidup, berkat keturunan, berkat teritorial, dan juga berkat secara jiwani. Karakter kami dibentuk, karakter kami diproses, rendah hati, tidak sombong, murni, tulus, bergantung, bersandar kepada Tuhan, dan juga terlebih berkat-berkat rohani. Bahwa kami mengenal, kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini, bahwa manusia yang hidup bukan terutama dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Metrekan firman kebenaran ini dalam hati kehidupan kami, menjadi pegangan sandar kehidupan kami, khususnya hari ini dalam kami melakukan aktivitas yang kami diberkati Tuhan. Jasmani, berkat-berkat jiwani, dan berkat-berkat rohani. Lengkap, sempurna. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bergema.